Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah mafati. Hadratal mukarramin, para kiai, wabil khusus tuan rumah Bapak Haji Asmud dan siapa namanya? Sampai lo Ahmadi. Niki kalau kenal ini Bapak Asmud ini sang hili kulo, jadi saat ini lebih kenal tuh. Terus para kiai yang hadir yang tidak saya sebut satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi taklim saya. Kang Pardi datang, Kang Garno ya. Alhamdulillah, syukurillah. Kalau ini nyun sewu ngangge bahasa koprak namanya. Jadi bahasanya campuran. Kalau ini pun 35 tahun di Jakarta. Jadi bahasanya tidak bisa mulus bahasa sini. Para bapak dan hadirin sekalian, saya di Berakas mulai tahun 78, ke Jakarta tahun 90. Nah, kalau dari Berakas tahun 90 ke Jakarta sampai sekarang. Dan pangestune dumateng para kiai alumni Berakas sedaya mugi-mugi merantau kula niki bermanfaat bagi umat. Tidak lain tidak bukan itu juga ilmu sing dikembangkan kok Berakas langsung dari yang alhamdulillah yang dikembangkan itu juga ilmu dari Berakas. Soalnya kalau niku mboten pernah mondok selain Berakas. Para bapak dan hadirin sekalian, karena untuk mengisi waktu bisa ditabuk. Harus ditabuk ya. Nih vokalisnya siapa? Mana vokalisnya siapa ini? Aku mulai sampai neruske ya. Ayo 1 2 3. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ini bosen terbang, ampun khawatir nak terbangin jebol bose teko. Sholawat nggih Pak nggih Bu, sholawat nggih. Sholawat niku perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apal kabeh, aku ndak izin nak kok.
Orang yang membaca sholawat, keuntungan pekirian pembaca sholawat ada 3. Biasanya ibu-ibu nih sing. Lah sing lanang kiai kabeh. Gue merasa diguri sama saya gitu. Ada 3 keuntungan pembaca sholawat. 1, diampuni dosanya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita rajinkan baca sholawat, karena sholawat ini sangat mudah diucapkan, sangat mudah dilakukan, tidak seperti Quran, tidak pakai tajwid. Keuntungannya lebih besar. Nanti kita ini nggak usah rajin astagfirullahaladzim, astagfirullah, nggak usah. Sholawat saja sudah diampuni dosanya. Kedua, diangkat derajatnya. Ketiga, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan suriah ini setiap malam bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Padahal kita ini lanang, orang pernah mimpi. Setiap malam perempuan suriah ini bisa mimpi bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rajin baca sholawat. Pada suatu hari 3 malam ini tidak ketemu Kanjeng Nabi. Dia menangis, sowan kiai. Ketika ditanya oleh kiai, kowe kok nangis sama apa? Saya sudah 3 malam tidak bertemu Rasulullah. Hingga kiainya kaget. Tolong bilang enggak, aku ora pernah ngimpi ya. Akhirnya kiai takon, Bu, terus jenengan lu amalannya apa? Sehingga setiap malam bisa ketemu Rasulullah dan 3 malam tidak bertemu, dia menangis. Kita ini nggak pernah ketemu aja nggak pernah nangis. Akhirnya permotonganku, dia punya wirid sehari semalam baca salawat 16.000. Lah kok iso kita kok 16.000? Ora iso nek ora pernah dijajal. Nggih. Ora iso nek ora pernah dilakoni. Tapi kalau pernah dicoba sehari semalam 16.000 itu enteng. Nek ora percaya jajalan. Ini ngerti? Nek ora percaya jajalan, nara kuat aku boleh ano. Nggih. Aku boleh anu nak temu ajaan maksudnya. Tapi saya yakin baca sholawat 16.000 sehari semalam bisa. Sehari semalam asal dikurangi ngobrolnya. Nah kita ini sebetulnya waktu yang terbuang pun banyak sekali. Dari bangun tidur sampai mapan turu banyak sekali. Yang tidak kita pakai, kadang-kadang buat merokok baru lamun. Ya aku rawani sing ngaramke ngerokok, mang rokok itu tidak haram. Di saat ngerokok ini berapa jam tuh tanpa ada isinya ibadah. Iya. Soalnya kalau ngalami, makanya bisa ngomong karena ngalami. Nah orang ngalami tidak bisa ngomong. Kalau ngalami. Perjalanan saya pernah ke Madura, saya pernah ke Madura dari pagi, dari Gunung Kidul, saya itu merumah Gunung Kidul ke Madura, pulang lagi sampai rumah Gunung Kidul jam 2 malam itu dapat sholat 13.000. Ya, tinggal 3.000 itu sebentar. Kalau memang kita fokuskan baca sholawat itu 6 mesti bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sudah minder duluan. Nih, sholat. Jadi keuntungan baca sholawat, pertama diampuni dosanya, kedua diangkat derajatnya, ketiga disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tadi saya belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin
sekeluarga ngaturaken sedaya kalepatan baik ingkang kula sengaja maupun boten, kula nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Semoga kita sedaya niki bareng sehat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala oleh acara reuni yang akan datang. Niki masih kan? Poso niki nimbal bodo nih. Poso niki nak kula amati ada 3 kelebihan. Poso Muharram, poso Syuro itu puasa yang mampu menghapus dosa yang puasa setahun yang lalu. Iya, Kang Pin mesti ngerti, soalnya pengamal torekoh mesti ngerti. Yang kedua, puasa Arafah mampu menghapus dosa si pelaku itu setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Rajanya puasa sunnah itu adalah puasa Arafah. Tidak ada puasa sunnah yang lebih besar dan pahalanya melangkai puasa Arafah. Tidak ada. Sedangkan puasa Ramadan mampu menghapus dosa pelakunya sejak lahir sampai hari dia puasa. Kalau sampai hari ini, ya sampai hari ini. Kalau yang puasa tanggal 2 mati, berarti sampai hari itu. Itu dosanya habis bersih tanpa ada yang ketinggalan. Itu puasanya orang yang puasa Ramadan. Artinya ketika lebaran itu semua orang selesai urusan dosa dengan Allah, asal puasa Ramadan sempurna. Soalnya kan puasa itu kan ada halang-halangannya. Ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah itu puasanya jadi tumpul, nggak mampu menghapus dosanya sejak lahir sampai hari itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di puasa orang bodoh itu jangan didosakan Gusti Allah. Nek jadi dosa Gusti Allah, puasanya gagal, tidak sempurna, nggak tajam sekali bisa sebulan. Itu puasa tumpul, tidak mampu membersihkan dosa dari sejak kecil sampai hari ini. Gila. Lah, kalau lebaran ini di Indonesia diadakan halal bihalal, ini halal bihalal kan banyak yang dibantah orang-orang salafi. Nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, masa halal dan halal, ya kan? Yang punya tradisi halal bihalal ini di sini, di Indonesia, terutama NU. Untuk menyelesaikan dosa kita antara manusia dan manusia, ini ada cara yang di nak sore saya diviralkan oleh orang NU, yaitu itu namanya halal bihalal. Sehingga kita ketemu untuk saling menyampaikan atau minta maaf kepada sesama manusia. Ini adalah bentuk halal bihalal. Kalau kita urusan kita dengan Allah selesai, dengan puasa Ramadan bersih dosa kita. Kalau puasa Ramadan tidak bersih, berarti puasa kita tidak sempurna. Gila. Nah, kalau aku ingat ketika Rasulullah ini naik mimbar niku umumnya nak wong kene itu apa namanya sih? Bukan, anak tangganya 3. Nah, anak tangganya 3 umum. Terus saya masih diganti karo podium ya, ada podium. Nah, yang masih resmi mimbar itu anak tangganya 3. Mimbarnya Kanjeng Nabi di Madinah itu anak tangannya 3. Makanya ketika Rasulullah naik mimbar 3 kali, Rasulullah mengucapkan amin 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 3 kali. Nah, sekarang anak tangga mimbar Masjid Madinah, anak tangganya itu 9. Percaya mboten? Kang Sun percaya mboten?
Nah orang percaya ya bukti karo aku. Tanggal 14 Agustus saya akan datang ke sana nilai mimbari Kanjeng Kiai Misbah teko sana. Kiai Misbah umroh dan 60 kali. Minta doanya pada konco kabeh tanggal 14 Agustus insya Allah saya berangkat. Nah, kenapa peristiwa yang dulu 3 sekarang 9? Ketika Muawiyah berkuasa di Damaskus jadi khalifah, itu kan namanya rojo ya kuasa lah itu berniat untuk memboyong mimbar Kanjeng Nabi ke Damaskus di kerajaannya sahabat Muawiyah. Ketika Muawiyah punya gagasan itu langsung tengah hari ini gerhana matahari, langsung matahari ini gerhananen. Nah cara wong kene gerhana kuwi nah gerhana bulan itu biasanya mangan klopo ya kan. Kemudian kan klopo dipenuhi pangan gerhana. Pada sing klopo pangan grana jeneng kopior kuwi regane larang. Nah ora percaya buktekno nandura klopo kopior nak wah dolen mesti lebih mahal dari betapa biasa. Nah mendadak gerhana karena mimbar Rasulullah akan diboyong kerajaan Muawiyah di Damaskus. Akhirnya Muawiyah mengurungkan niatnya, tidak berani. Ya kira-kira diboyong sambil duduk kira-kira. Kalau ditandai terus gerhana, itu berarti peringatan tidak boleh dipindah mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya direnovasi karo Muawiyah, anak tangganya sekarang menjadi bukan simbol wali songo loh. Wah berarti ngikut jauhan apa wali songo, anak tangganya sekarang ya songo. Itu murni daripada gagasan Muawiyah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang di masjid-masjidnya masih asli ada mimbar anak tangannya 3 itu masih asli. Termasuk saya bikin mimbar di Jakarta, pesan sama Khadijah ini seperti mimbar di sini. Padahal rata-rata di Jakarta nggak pakai mimbar, pakainya podium yang banyak. Karena uang ini saya akan abadikan tradisi sini, yaitu pakai mimbar yang koyok ini. Saya bikin masjid juga koyok ini. Masjidnya cilik, mimbar serambinya gede. Itu juga niru uang ini, karena memang saya asli orang sini. Banyak kan di Jakarta itu masjid terus pakai habis ini tinggal tempat sandal doang, ya kan? Tapi saya tidak, saya buat itu seperti masjidnya orang sini, karena memang saya orang sini. Bapak Ibu sekalian, karena ini belum datang, akan ada alumni yang ikut menyampaikan ya sedikit-sedikit biar dia pernah menyampaikan. Maka dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.